Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik saja. Di pertemuan kedua ini semuanya diberikan kemudahan ya untuk melaksanakan pembelajaran hari ini, yaitu di mata kuliah fotografi dan editing. Oke, yang pertama saya akan mengabsen terlebih dahulu ya. Yang hadir hari ini Acep hadir, Ade hadir, Adelia hadir, Atola, Elmas, Fadia, Isan, Lucy, Meisa, Michelle, hadir. Alhamdulillah hadir semua ya, 10 orang hadir semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman semuanya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh Pasma, silahkan Pasma. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan materi yang hari ini, kita akan mengulas ya materi yang hari kemarin, yaitu tentang apa? Ada yang masih ingat? Pengenalan peralatan kamera. Jadi kemarin pertemuan ke-1 adalah perkenalan peralatan kamera. Nah, selain kita harus tahu apa itu peralatan kamera apa aja, seperti kamera, lensa, lighting dan sebagainya, flash ya. Kita juga harus tahu bagaimana cara membuat atau menghasilkan foto yang bagus. Nah, di sini ya, sebelum masuk ke materi hari ini, pada objek yang sama tapi hasilnya berbeda itu ya biasanya kan dampaknya karena kita tidak tahu. Nah, seperti di slide hari ini kita akan belajar yang namanya materi aperture dalam fotografi. Apa itu aperture? Nah, ini aperture adalah bukaan diafragma ya, pada lensa yang mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam lensa ya. Jadi seberapa lebar cahaya masuk ke dalam lensa, nah itu diatur sama diafragma. Contohnya apa diafragma? Nah, ini di gambar yang pertama. Contohnya seperti itu. Adanya ada di lensa ya. Diafragma itu hanya ada di lensa posisinya. Jadi kalau di body kamera itu adalah shutter speed dan ISO. Nah, bukaannya seperti ini. Jadi makin sempit, makin gelap. Nah, ini ya aperture bukaan. Nah, contohnya ini f-stopnya ya. F-stop f1,8 sampai f16. Angka kecil sama dengan bukaan besar. Angka besar bukaan kecil. Nah, ini ya. Jadi harus kawan-kawan semuanya harus paham nih. Angka kecil berarti bukaannya besar. Berarti 1,8 berarti besar bukaannya. Dan hasilnya apa? Terang, cahayanya lebih banyak masuknya. Terus angka besar bukaan kecil. Misalkan F16 lebih kecil, berarti cahaya masuk lebih gelap hasilnya ya. Biasa digunakan kalau siang hari panas terik ya. Itu digunakan F16. Kalau malam hari biasanya 1,8 karena butuh cahaya kalau malam hari ya, begitu. Oke, next. Fungsi aperture di sini mengatur jumlah cahaya ya, mengatur depth of light, menciptakan efek bokeh. Nah, efek bokeh ini bisa ditentukan hanya lewat bukaan besar. Karena kalau bukaannya kecil, cahayanya bukaannya kecil,
lebih sempit. Nah, karena gelap. Tapi kalau bukaan besar menciptakan efek bokeh. Bokeh itu apa? Kalau kita apa istilahnya nge-shootnya jaraknya dekat, background yang di belakang itu menjadi blur, bokeh bahasanya ya. Menentukan karakter visual foto. Nah, karakter visual fotonya bisa 3D ya. Kalau bukaan kita bisa mengatur aperture. Oke, selanjutnya aperture dan cahaya f1. Nah, ini ya. Tadi udah disampaikan juga cahaya banyak, f16 cahaya sedikit. Aperture mempengaruhi terang sama gelap ya. Terus karakter foto lebih terang, background blur, cocok untuk potret dan kondisi minim cahaya. Minim cahaya itu hari apa? Pada apa? Malam, minim cahaya. Nah, itu bukaannya harus 1,8. Terus aperture kecil, karakteristiknya cahaya lebih sedikit. Area fokus lebih luas. Cocok untuk landscape. Jadi kalau kita hunting ke pegunungan di atas landscape, melihat landscape, nah itu karakteristik aperture kecil tuh bisa mengambil keseluruhan. Berbeda kalau kita pakai f1,8 ya besar, kita menggunakan landscape, gak kebayang objeknya yang mana yang akan ditangkap. Itu ya. Jadi karakter kalau lebih sempit semuanya akan terlihat fokus ya. Kalau pas foto atau kita melaksanakan foto pre-wed, biasa kan itu harus estetik ya, background harus blur ya. Kalau nggak blur ya agak estetik lah, agak kurang bagus. Depth of field adalah area dalam foto yang terlihat tajam dan fokus. Nah ini, jadi objeknya, misalkan saya di foto ya, nah itu adalah depth of field objeknya. Tadi kalau landscape objeknya kita mau apa? Misalkan perkotaan kalau dilihat dari gunung ya, dari atas perkotaan, misalkan landscape-nya, atau dari laut, air lautnya. Nah, itu harus jelas. Gak kebayang kalau pakai lensa, bukaannya lebar, hasilnya blur. Ya, nah itu. Shallow, depth, dan sebagainya menggunakan f1,8 ya, objek tajam, blur, dan bokeh. Terus selanjutnya menggunakan f8. Oke, selanjutnya ya, itu ya untuk pemahaman tentang aperture diafragma. Oke, selanjutnya hari ini saya pengen bagi-bagi kelompok nih. Ada 10 orang berarti jadi 5 kelompok ya. 5 kelompok nanti diskusi ya. Ada di bahan di buku bahan-bahan diskusinya dan sebagainya. Yang pertama kelompok 1 nih ya, tentang aperture untuk potret tadi ya. Terus yang kedua, kelompok 2 mana? Ini berarti aperture untuk landscape. Kalau yang ini berarti ke belakang ya. Yang ini ke belakang, pengaruh aperture terhadap cahaya. Terus yang selanjutnya hubungan aperture dengan bokeh. Terus yang ini apa? Kesalahan pemula dalam mengatur aperture. Nanti masing-masing kelompok melontarkan pertanyaan ya ke kelompok 1. Itu kan ada nanti buat satu pertanyaan aja. Nanti ini lempar ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, lempar pertanyaannya, nanti jawab dan sebagainya. Nanti yang 5 ke 1 begitu ya. Itu di situ ada 10 pertanyaan, jadi cuma 5 aja yang dipakai ya. Tiap-tiap kelompok aja 1 diambil. Kepada kelompok 1 ya, silakan untuk membuat pertanyaan kepada kelompok
2. Silakan perwakilannya ya. Izin bertanya buat kelompok 2. Kalau dari kelompok 1 itu pertanyaannya, apa saja fungsi utama dari aparatur dalam fotografi? Terima kasih. Baik, izin menjawab kelompok 1. Jadi fungsinya itu mengatur jumlah cahaya yang masuk ke sensor kamera. Oke, terima kasih ya semuanya sudah diskusi dan membuat pertanyaan ya kepada kelompoknya. Tadi udah saling menjawab. Nah, itu hasil dari materi yang hasil diskusi teman-teman semuanya. Selanjutnya sudah ya kita diskusi. Alhamdulillah hari ini diskusinya sudah selesai. Yang terakhir nih, saya akan menyampaikan. Silahkan buka handphonenya masing-masing. Saya akan mengirimkan sebuah link ya. Nanti teman-teman tinggal scan aja ya. Nanti tinggal scan. Kita ada kuis ya buat evaluasi hari ini. Kuis via Google Form. Nanti langsung diisi di handphone. Yang terakhir adalah evaluasi. Ya, evaluasi mungkin dari siapa yang mau kasih evaluasi dari hari ini, pertemuan hari ini? Unjuk tangan, siapa? Nada, siap. Oke, siap. Nanti terangkan ya, berikan kesimpulan singkatnya. Baik Bapak, saya izin menyimpulkan. Jadi kesimpulannya, aperture ini adalah bukaan diafragma yang mengatur jumlah cahaya yang masuk ke sensor kamera. Nah, semakin kecil angka f-stop, semakin besar bukaan dan semakin banyak cahaya yang masuk. Jadi, aperture juga mempengaruhi depth of field dan efek bokeh. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya kepada Nada telah menyampaikan penutup dan kesimpulan. Nah, dari saya gini, fotografi itu sebagainya luas ya, arti makna fotografi itu sendiri. Di kita itu ada yang namanya moderasi beragama. Moderasi beragama itu apa? Ya menghargai perbedaan dan sebagainya. Nah, konsep aperture dianalogikan nih. Saya kan mengajar fotografi, dianalogikan dengan nilai moderasi beragama. Apa itu? Yaitu sikap mengambil jalan tengah, seimbang, tidak berlebihan dan menyikapi perbedaan. Apa maknanya? Jadi kalau ada hasil fotografi orang lain kurang bagus, bukan dijelek-jelekin, tapi kita bantu perbaiki, kasih tahu kalau kita paham. Kalau tidak sama-sama tahu, ya kita sama-sama belajar seperti itu. Itu adalah makna dari moderasi beragama. Jadi saling menghargai. Sebagaimana fotografer nih mengatur aperture ya agar cahaya masuk ke masuk seimbang ya ke dalam lensa atau kamera dan hasilnya foto yang baik. Nah, seorang individu juga perlu mengelola cara pandang dan sikap agar tetap terbuka terhadap keberagamaan. Ya, kalau kita hatinya sempit, berarti harus lapang dada dan sebagainya. Seperti itu. Paham ya? Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan kedua ini alhamdulillah kita sudah selesai dan minggu depan jangan lupa ada tugas yaitu mengumpulkan hasil fotografi karya sendiri ya, bukan hasil karya download dari manapun. Apalagi sekarang zaman AI, teman-teman nggak boleh menggunakan yang namanya AI untuk pengumpulan data atau foto tugas. Nanti hasil jepretannya nanti dikumpulkan minggu depan,
kita presentasi maknanya apa, terus kategorinya apa dan sebagainya. Oke. Yang terakhir saya cukupkan sekian. Bila topik wahidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi